Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ini karena tahun baru. Tahun baru, semangat baru. Jadi menjawab salamnya juga kudu semangat. Cuman ibu-ibunya tadi nggak kedengeran ya. Ulang. Iya. Ulang. Saya doain nih ibu-ibu kalau salamnya semangat, tambah disayang sama suaminya. Ditaikin uang belanjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, tambahin 10.000 Pak ya. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallahi wa rasulih fa hijratuhu illallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah perumahan Kota Bumi 2, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Iman Basuki yang masih dalam perjalanan. Semoga beliau sempat hadir di tempat yang mulia ini. Jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, para pengurus RT dari RT 1 sampai RT 9 di wilayah RW 21 Kelurahan Kota Bumi 2, para pengurus RW. Ketua RW-nya ada nggak ini? Ada ya? Alhamdulillah. Oh, di rumahnya. Masya Allah. Para pengurus RW yang hadir, juga tidak lupa para ibu-ibu. Ini ibu-ibunya dari RT 5 aja atau dari yang lain? RT 5 aja. Waduh. Berarti ibu-ibu RT 5 kalau di pengajian RT lain juga nggak datang ya? Jujur. Masya Allah. Ya itulah. Alhamdulillah ya. Ketua DKM kita yang lalu Bapak Ustadz Abdul Rahmin memberlakukan pengajian bergilir. Jadi minimal kalau ketempatan di RT-nya, warga di RT yang bersangkutan pada datang, ya kan? Ya, ahlan Pak Haji Imam.
Jadi kalau di RT sendiri nggak datang mah kebangetan. Ya, karena di setiap adanya majlis ilmu atau majlis zikir itu insya Allah akan dihadiri oleh malaikat, dan malaikat mendoakan kepada setiap orang yang hadir di majlis ilmu ataupun majlis zikir akan diampuni semua dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat ada disebutkan ketika ada suatu majelis ilmu itu ada seorang ahli maksiat. Kerjanya maksiat melulu. Cuma kebetulan saat itu dia lewat, ada orang kumpul, ternyata orang lagi ngaji, dia duduk ngedengerin. Nah, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apa yang engkau lihat, wahai malaikat? Aku melihat ada sekelompok manusia sedang berzikir mengagukan namamu. Aku ampuni semua dosa mereka, kata Allah. Lalu malaikat bilang, tapi ya Allah, ada di antara mereka satu orang yang ahli maksiat, cuma kebetulan aja saat itu dia duduk di situ. Tetap aku ampuni semua dosanya. Masya Allah. Apalagi kita nih, insya Allah ya, yang bukan ahli maksiat. Kita bukan ahli maksiat kan? Nauzubillah ya. Insya Allah kita nih ahli zikir, ya kan? Karena kalau dari wajah-wajahnya ini semuanya pada demen ngaji. Apalagi ibu-ibunya kelihatan, ya kan? Ibu-ibunya saya tahu demen ngaji. Karena apa? Karena saya perhatiin seragamnya banyak. Itu tolak ukur. Kalau ibu-ibu seragamnya banyak, gonta-ganti berarti ngajinya rajin. Karena bisa setahun dua lagi beri seragam. Ya Bang Nurdin ya. Saya sih kata Pak RT. Kata Pak RT, ini ibu-ibu beli seragam dulu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, ya itu kan sebagai bentuk bahwa kita mencintai kegiatan thalabul ilmi. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah saya singgung ya, bahwa pada malam ini bertepatan dengan tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram. Kok tahun baru nggak ada perayaan ya? Nggak ada kembang api, nggak ada petasan, nggak ada orang rame-rame gitu. Ya kalau itu makan tahun barunya orang non muslim ya. Kalau dibilang kafir ada yang protes entar kan begitu. Nah insya Allah kalau kita sebagai umat Islam merayakan tahun baru Islam, kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, memberikan maslahat bagi kita yang hadir dan juga tentunya bagi keluarga kita yang di rumah. Nanti oleh-olehnya kita kasih orang rumah. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh mau'izatul hasanahnya gitu ya. Kalau makanannya mah ya kalau masih ada gitu. Nah, bicara mengenai hijrah. Ya, hijrah itu kan secara makna artinya adalah berpindah. Ya kan? Ulama mendefinisikan hijrah itu menjadi dua makna. Yang pertama adalah hijrah secara zahir. Yang kedua hijrah secara maknawi. Hijrah secara zahir itu sederhananya diartikan adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka mengambil yang lebih baik. Itu. Jadi kalau misalkan dulu kita pernah tinggal di suatu tempat, ya tempatnya wilayah itu ya boleh dikatakan basisnya narkoba, basisnya preman. Kalau kita bertahan di tempat itu, khawatir nanti anak-anak kita kena pengaruh, sehingga anak-anak kita nanti menjadi pengguna narkoba.
Dan juga bisa jadi anak-anak kita juga kena pengaruh kriminal. Sehingga kita bertekad dalam rangka menyelamatkan keluarga kita, kita berhijrah. Pindahnya ke perumahan Kota Bumi 2. Alhamdulillah tidak salah pilih. Betul Pak? Betul, iya kan? Tetapi kalau sudah tinggal di satu tempat yang kondusif, di tempat yang banyak pengajian, di tempat yang banyak ulamanya, nggak betah. Aduh, di sini pengajian melulu ini katanya. Seminggu bisa 4-5 kali, suara speaker dari masjid berisik, ya, padahal pengajian gitu. Nggak betah, dia pindah ke tempat lain. Nah, itu hijrah yang nggak benar namanya, karena bukan dari yang tidak baik ke yang lebih baik, tapi justru sebaliknya, dari yang sudah baik ke tempat yang tidak baik. Nah, itu salah kaprah namanya. Baik. Ya, kemudian secara maknawi ya boleh diartikan itu tadi. Jadi tadi kalau secara zahirnya lebih kepada tempat, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi secara maknawi intinya adalah hijrah, baik perilaku kita, akhlak kita, sikap kita yang masih ada sifat-sifat keburukan, kita bertekad untuk meninggalkan semua itu, kita rubah menjadi akhlak yang lebih baik. Kita rubah sifat, ya mungkin masih ada sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita, ya. Kita buang sifat-sifat itu. Kita bertekad untuk meninggalkan semuanya menjadi seorang muslim yang lebih baik di mata Allah. Itulah hijrah secara maknawi. Nah, pertanyaannya, kira-kira secara maknawi kita sudah melakukan hijrah tersebut belum? Dikit, alhamdulillah. Dikit berarti udah, Pak RT, ya kan? Dikit berarti kan udah gitu kan? Nah, kalau nggak ada sama sekali namanya belum. Apa contohnya hijrah secara maknawi? Misalkan bagi bapak-bapak yang biasanya sholatnya di rumah atau jarang sholat berjamaah di masjid, ketika membulatkan tekad di dalam dirinya untuk selalu, ya, kalau bisa setiap waktu sholat berjamaah di masjid, itu namanya hijrah, ya, secara maknawi. Alhamdulillah, ya, Masjid At-Taqwa itu sudah penuh, ya, kalau sholat berjamaah maghrib, tapi penuhnya sama bocil-bocil. Tapi alhamdulillah separuh mah ada, separuh masjid bapak-bapaknya ada. Tetapi bukan berarti bapak-bapaknya ini nggak mau sholat di masjid, karena kita ketahui kan pada kerja. Mungkin ada yang masih di jalan, ada yang belum pulang kerja. Nah, artinya begini, selama kita ada di rumah, maka kita berusaha sekuat tenaga kita sebisa mungkin untuk selalu sholat di masjid. Kemudian dari ibu-ibunya, ya, hijrahnya apa? Ya sama. Yang tadinya jarang, ya, mengikuti taklim. Nah, tapi bertekad untuk hijrah. Ya, mungkin dulu mohon maaf ada ibu-ibunya yang masih belum berhijab, kemudian berniat untuk menggunakan hijab, itu namanya hijrah, ya, secara batin, hijrah secara maknawi. Karena walau bagaimanapun hijab itu wajib bagi perempuan, ya. Kalau bagi orang lelaki nggak usah pakai hijab, nggak usah pakai jilbab. Nah, iya. Nah, itulah dua makna hijrah, ya, secara zahir dan secara maknawiyah. Alhamdulillah secara zahir, ya, termasuk saya juga secara zahirnya udah hijrah nih, ya kan? Kan dulu saya tinggal di iya, daerah Ketapang, gitu kan? Daerah Ketapang, ya, kalau di sana sih masih cukup kondusif sih. Ya, cuma dibanding sini jauh lebih bagus di sini. Karena sekarang setelah beberapa waktu saya cek ke sana, yaitu sudah terkena pengaruh kriminalitas dan banyak yang sudah
kena pengaruh narkoba. Nauzubillah ya. Tapi di sini alhamdulillah ya, belum ada. Kalaupun ada itu dari luar ya, Pak Amin ya. Dari luar. Kalau warga asli Kutaumi 2 alhamdulillah nggak ada ya. Atau belum dengar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan, bahwa hijrah juga itu tergantung niatnya ya. Jadi kalau waman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala ya dari Allah, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika di antara kita niat berhijrah memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, dikarenakan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kita memang semata-mata mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya kita karena ingin dibilang, wah hebat itu si Pak Anu sekarang ke masjidnya rajin, gitu kan? Sholatnya nggak pernah ketinggalan, ya, pakaiannya juga luar biasa, ya kan? Selalu pakai kopiah, selalu pakai kain sarung, selalu pakai sorban. Ya itu sebenarnya sunnah ketika kita berusaha untuk berpenampilan islami, ya kita insya Allah berpahala. Tetapi tadi kembali niatnya, kalau niatnya karena ingin dipandang, wah dia mah udah paten dah dia makan begitu, Ustadz bener itu dia mah, niatnya tuh kepengen disebut orang alim gitu kan. Nah itu berarti hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam lanjutan hadisnya, man kanat hijratuhu lim awim ra'atin yankihuha ya lid dunya yusibuha, karena dunia yang ia senanginya, awim ra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, ya maka fa hijratuhu ma hajara ilaih, maka hijrahnya semata-mata karena apa yang dia niatkan. Nah ini asbabul wurudnya, ketika pada masa hijrah itu ada sahabat ya yang hijrah itu awalnya dia nggak mau hijrah, tapi karena calon istrinya hijrah, walaupun dia sudah diajak, tadinya dia nggak mau tuh si lelaki itu yang dikenal dengan apa tuh namanya, dia dipanggilnya muhajir ya, karena dia orang yang berhijrah ya. Tetapi akhirnya ia terpaksa hijrah, tetapi hijrahnya itu bukan karena mengikuti perintah Rasulullah dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik di Madinah, tetapi dia nggak mau kehilangan wanita yang sudah diincernya gitu. Maka turunlah hadis ini. Ya, jadi di antara mereka para sahabat yang saat itu hijrah, tidak semuanya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, tetapi ada yang karena kepentingan pribadi. Ya. Nah, itulah seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau hijrahnya kita, misalkan kaum ibu-ibu misalkan, dia berniatlah pakai hijab, ya pakai baju Islami, ya. Kalau niatnya memang dalam rangka menjalankan syariat Islam, ya insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sama, kalau tadi niatnya, wah saya kan ini harus pakai hijab nih biar kelihatan ya seperti ustazah lah gitu. Syukur-syukur dipanggilnya ustazah kan begitu. Bu Haji atau ya pokoknya dipanggilnya Ibu Ustazah lah gitu kan, selalu niatnya itu. Nah maka hijrahnya itu ya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi ya hanya mendapatkan pujian-pujian semata. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Betul Bu ya? Nggak ada kan Bu ya? Ibu-ibu kan
semuanya berhijab di sini karena semata-mata kesadaran itu adalah kewajiban, betul ya? Bukan karena ya ingin. Nah, baik. Bicara mengenai hijrah, ya di Al-Quran itu kalau nggak salah ada disebutkan sampai 30-an ya kata-kata hijrah. Saya akan coba untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran ya, nggak usah 30 kelamaan ya. 3 aja mungkin ya. Saya bacakan beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang hijrah. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ya atau mengambil manfaat dari ayat Al-Quran ini. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat beriman ini disandingkan dengan kalimat berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ini artinya bahwa berjihad di jalan Allah itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Atau dalam makna lain, bagi orang-orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Makanya di dalam satu pembahasan ya, ketika sudah memasuki bab jihad dalam kondisi tertentu, ketika memang umat Islam wajib kondisinya untuk berjihad, itu diwajibkan. Derajatnya sejajar ya atau sama dengan kewajiban yang tertuang di dalam rukun Islam. Tapi kenapa kok tidak dimasukkan di dalam rukun Islam? Karena kondisi berjihad ini adalah situasional ya. Kalau rukun Islam itu kan semuanya wajib dilakukan dalam kondisi apapun ya, termasuk kewajiban berhaji ketika memang dia sudah mempunyai kemampuan. Tapi kalau bicara jihad fisabilillah dalam makna adalah membela agama Islam ya, dalam rangka menegakkan agama Islam, ya kan nggak setiap saat di situ ada kesempatan berjihad. Seperti kita di Indonesia ini ada kondisi untuk berjihad fisabilillah dalam makna kitol atau perang, nggak ada gitu ya. Makanya berjihad itu wajib hukumnya ketika kondisinya memang sudah mengharuskan kita umat Islam untuk berjihad, baik dalam skala regional maupun nasional. Yang saya maksud dalam skala regional adalah ketika misalkan contohnya dulu pernah terjadi ya kerusuhan di salah satu wilayah di Indonesia Timur, itu kondisinya memang umat Islam sangat terintimidasi ya. Umat non muslim di sana itu terprovokasi, ternyata memang ada yang men-setting, dibuat bagaimana mereka itu saling bentrok, dan kalau umat Islam tidak melawan saat itu, habis umat Islam, dibantai oleh non muslim. Nah, akhirnya umat Islam melakukan perlawanan. Nah, ketika terjadi perlawanan yang sama-sama sengit ya kalau korbannya nggak perlu kita sebutkan. Akhirnya pemerintah turun tangan, diambil tindakan bahwa konflik ini harus dihentikan. Nah, dalam skala regional itu wajib bagi umat Islam yang ada di sana pada saat itu untuk membela agamanya. Karena apa? Karena sudah terjadi pengerusakan, penghancuran masjid dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi ketika umat Islam
diharuskan untuk berjihad. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 20 Allah berfirman, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, ini lebih tegas lagi. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi di sini sudah melibatkan harta dan jiwa, ya, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi tetap di sini kalimat berjihad di jalan Allah masih disandingkan dengan kata-kata orang-orang yang beriman. Itu artinya ketika panggilan jihad ini sudah diserukan, kemudian sekelompok orang tidak mau berjihad, maka dia tidak tergolong termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan tidak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Karena dikatakan di ayat ini mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan adalah orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Ya, jadi kalau mereka nggak mau berjihad, ya mereka tidak akan mendapatkan kemenangan nanti di akhirat, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kalau di akhirat itu kan cuma ada dua tempat, ya, tempat bagi orang-orang yang beruntung dan tempat bagi orang-orang yang merugi. Kalau yang beruntung tempatnya surga, kalau yang merugi tempatnya neraka. Udah, tinggal pilih aja. Mau di tempat orang-orang beruntung apa mau di tempat orang-orang yang rugi, ya. Nah, dalam konteks kekinian, ya, dalam konteks kekinian maksudnya kondisi saat ini di mana yang saya katakan tadi, kondisi jihad memang tidak ada, ya. Kondisinya kita tidak sedang untuk berjihad membela agama Allah dalam arti secara makna adalah berperang. Apa jihadnya? Ya itu tadi, menegakkan agama Allah, ya, menjalankan syariat Islam secara kafah, mensyiarkan ajaran-ajaran Islam, ya tentunya dengan cara yang bijak, gitu kan? Namanya mau'izatul hasanah. Bagaimana kita mensyiarkan ajaran Islam, ya, dengan bijaksana, dengan hikmah. Karena pada hakikatnya Islam itu diturunkan untuk menciptakan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi nggak ada itu kalau istilahnya framing bahwa ajaran Islam itu keras, ajaran Islam itu radikal. Nggak ada. Coba kalau kita telusur atau kita tengok sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Ajaran Islam di Indonesia itu masuk melalui siapa? Melalui jasanya Wali Songo, Aulia. Ada kita dengar Wali Songo itu ketika menyebarkan agama Islam itu pakai kekerasan, pakai pedang. Tidak, karena kondisi di Indonesia memang damai-damai aja saat itu, kan gitu. Bahkan luar biasa, Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan sentuhan budaya, ya. Seperti dengan, ya, Sunan Kalijogo, yang kemudian Sunan Bonang dengan keseniannya, ya, kata-kata Bonang itu kan, yang gong itu, kenong itu kan, makanya dipanggil Sunan Bonang karena dia iya, maksudnya Sunan Bonang itu namanya siapa ya? Sunan Derajat, ya. Nah, itu melalui kegiatan seni budaya itu diajarkan. Ada juga yang melalui pementasan wayang, yang tadinya ceritanya mungkin, ya, cerita aslinya tentang apalah gitu kan. Nah, itu diganti dengan cerita-cerita hikmah, cerita-cerita tentang ajaran Rasulullah dan sebagainya. Makanya ajaran Islam itu berkembang begitu cepat di Indonesia, di Nusantara, ya. Nah, kemudian ditambah lagi, dilanjutkan pada fase-fase berikutnya, semakin banyak
para da'i, para ulama dari Timur Tengah melanjutkan perjuangan para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, termasuk para habaib yang datang dari Timur Tengah itu melanjutkan ya penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Kemudian masyarakat muslimin, satu lagi aja ya ayatnya ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahim. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati ya dalam keadaan keluar dari rumah ya karena niatnya adalah berhijrah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh Bapak Ibu, ketika kita keluar mencari nafkah, mencari rezeki ya dengan niat berjihad karena Allah, berjihadnya apa? Ya untuk menafkahi keluarga, itu kan juga adalah jihad fisabilillah. Kemudian mendapatkan kecelakaan di tengah jalan, maka ia mati sebagai syahid dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya kalau kita keluar mencari rezeki, kalau ingin syahid berarti jangan minta mati di jalan. Itu kalau musibah ya, kalau kita sedang keluar gitu kan ya, mencari nafkah, mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, qadarullah kecelakaan, meninggal, itu insya Allah matinya syahid ya. Syahidnya syahid akhirat gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit makna tentang hijrah. Jadi yang terpenting adalah apa implementasi atau aplikasi yang harus kita lakukan berkaitan dengan hijrah yang bisa kita lakukan, yaitu tadi berusaha memperbaiki diri kita dari yang sebelumnya kurang baik menjadi yang lebih baik. Atau kalau sederhananya ya, dalam satu hadis Rasulullah itu mengatakan al-muhajiru may yuhajir ma nahallah anhu. Seorang yang hijrah adalah mereka yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita berusaha mulai sekarang untuk meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah, itu berarti kita berusaha atau sedang melakukan hijrah. Ya. Atau tadi ketika kita berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara meningkatkan ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita yang tadinya ngaji atau baca Qur'annya kalau inget doang. Nah, mulai saat ini ya, tahun baru kita sambut dengan semangat baru, maka ngajinya rutin. Setiap selesai sholat fardu, usahakan, sempatkan walaupun membaca hanya 2-3 ayat, syukur-syukur bisa 1 halaman, syukur-syukur bisa 2 lembar. Kalau setiap selesai sholat fardu kita sempatkan baca Al-Quran 2 lembar, maka sehari semalam 1 juz. Berarti sebulan
30 juz. Alhamdulillah, berarti khatam Quran kita. Kata Imam Ghazali, sesibuk-sibuknya manusia, ya, kalau dia mau menyempatkan diri, maka 1 bulan itu harus khatam Al-Quran. Itu sesibuk-sibuknya manusia, ya. Karena emang sebenarnya kalau mau dihitung-hitung itu sebenarnya bisa gitu, Pak. Nggak ada alasan sebenarnya, ya. Sibuk karena kitanya aja. Kita merasa, aduh nggak ada waktu ini. Iya, kita memang nggak punya waktu. Yang punya waktu Allah. Tetapi ketika kita menyempatkan diri sebelum melakukan aktivitas apapun, kita membaca dulu Al-Quran, maka aktivitas lain akan dimudahkan oleh Allah. Gitu. Misalkan ba'da subuh nih, sebelum ngojek, ya, yang ngojek online gitu kan, baca dulu, baca dulu Al-Quran. Mau selembar, 2 lembar, itu insya Allah. Selesai dia membaca Al-Quran, kemudian dia mencari nafkah, ya, dia muter, itu insya Allah urusannya akan dimudahkan. Dan insya Allah orderannya dibanyakin sama Allah. Amin. Ya, kenapa? Karena sebelum mementingkan urusan dunia, dia mendahulukan urusan akhirat. Apalagi nanti kalau pas jam-jam tertentu, ini pas lagi baru selesai nganter, belum ada orderan, sempatin sholat duha misalnya. Nah, apapun profesi kita, ya, baik yang karyawan, ya, apalagi kalau yang memang dagang atau usaha sendiri, yang artinya dia tidak terikat dengan institusi atau perusahaan tertentu. Nah, itu banyak sekali waktu luangnya, leluasannya. Jadi sangat sayang, ya. Nah, mereka yang terikat pun sebenarnya bisa, karena kan dia yang terikat dalam satu institusi tertentu, yang sangat terikat pun, ya misalkan di institusi kepolisian, militer, itu pasti ada sebenarnya, ya. Karena justru di institusi kepolisian dan militer kita itu saat ini yang saya tahu justru sangat digalakkan. Ketika jam istirahat zuhur, itu biasanya di masjid-masjid itu setelah sholat berjamaah itu ada, ya, ada tausiah dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang terpenting adalah niat di dalam hati kita, ya, seberapa kuat, seberapa besar tekad kita untuk melakukan hijrah. Minimal kita menuju kepada yang lebih baik dari sebelumnya. Ya kan, dalam satu asar, ya, itu Sayyidina Ali juga mengatakan, barang siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, berarti dia dalam keadaan merugi. Barang siapa yang hari esoknya lebih jelek dari hari ini, dia celaka, bukan rugi lagi. Nah, makanya supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, tidak menjadi orang yang celaka, kita berusaha agar hari esok lebih baik dari hari ini. Sebagaimana salah satu ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ingatlah apa yang akan engkau lakukan untuk hari esok. Ya, sebagian ulama memaknai hari esok ini adalah hari akhirat. Artinya persiapan apa yang sudah kita punya untuk bekal kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat kelak, sehingga kita semua termasuk orang yang beruntung dan akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya saya aja imam, ya, mohon ditutup dengan doa. Nanti setelah doa ada pengumuman yang akan saya sampaikan, ya, ada amanah dari Ustaz Khalid. Tafadhol Pak Haji. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Wa sallim ala ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan akhir ma'al kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawinana fi syaqaratil maut wa najatna minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhalna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bentar. Saya